Halo teman, salam berjumpa lagi. Aku ada cerita nih, dengarkan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa, subscribe dulu, biar aku semakin semangat buat cerita-cerita sama kamu. Selamat mendengarkan. Kali ini aku akan bercerita mengenai seorang pria bernama Adi, tentang pengalaman mistisnya selama bekerja di negeri Sakura. Begini ceritanya. Bayangan di balik cermin. Namaku Adi, seorang pria Indonesia berusia 28 tahun yang baru saja mendapatkan kesempatan emas untuk bekerja di sebuah perusahaan teknologi di Tokyo, Jepang. Aku sangat bersemangat dengan petualangan baru ini, membayangkan kehidupan di negeri Sakura yang modern dan efisien. Setibanya di Tokyo, aku disambut oleh hiruk-pikuk kota metropolitan yang tak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, kereta api yang selalu tepat waktu, dan teknologi canggih di setiap sudut kota membuatku terkagum-kagum. Di hari pertama bekerja, aku bertemu dengan Reza, seorang insinyur asal Indonesia yang sudah 2 tahun lebih dulu bekerja di perusahaan yang sama. Kami langsung akrab karena latar belakang kami yang sama-sama setanah air, dan kesamaan minat dalam teknologi tentunya. Tadinya, Reza tinggal di sebuah apartemen di distrik Shibuya, namun ia mengeluhkan biaya sewa yang mahal dan jarak yang cukup jauh dari kantor. Perusahaan merekomendasikan sebuah apartemen kecil untukku di distrik Shinjuku. Apartemen itu berada di lantai 13, sebuah gedung tua yang telah direnovasi. Meskipun kecil, apartemen itu cukup nyaman dan memiliki 2 kamar tidur. Melihat hal ini, aku mengajak Reza untuk tinggal bersama dan berbagi biaya sewa. Reza setuju dan mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk ikut pindah ke apartemenku. Minggu-minggu pertama berlalu dengan cepat. Aku dan Reza sibuk beradaptasi dengan kehidupan baru kami sebagai teman sekamar. Kami saling membantu dalam pekerjaan dan berbagi cerita tentang pengalaman kami di Jepang. Aku terlarut-larut dengan pekerjaan dan suasana baruku. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang aneh di apartemen kami. Terkadang, aku mendengar suara langkah kaki di tengah malam. Barang-barang berpindah tempat atau terjatuh tanpa disentuh. Dan yang paling mengganggu adalah cermin besar di kamar tidurku. Terkadang dari sudut mata, aku melihat bayangan gelap sekelebat yang bergerak di dalam cermin itu. Namun gangguan demi gangguan berusaha aku abaikan. Aku sudah terlalu capek dengan pekerjaan. Sampai suatu malam, ketika kami pulang larut dari kantor, aku merasakan sensasi dingin yang tidak biasa saat memasuki apartemen. Udara terasa berat dan mencekam. Pada malam harinya, aku terbangun karena mendengar suara wanita menangis. Suara itu terdengar begitu jelas, seolah ada seseorang di dalam kamarku. Awalnya separuh sadar aku sempat berpikir apa itu teman wanitanya Reza. Kenapa Reza membawa temannya ke sini malam-malam begini? Namun setelah semakin sadar dari efek tidurku, aku menyadari Reza nggak mungkin membawa teman bertamu ke sini tanpa bicara denganku. Lagi pula Reza nggak punya teman wanita, sama seperti aku. Dengan jantung berdebar kencang, jadi itu siapa, batinku. Aku memberanikan diri untuk membuka mata, berjalan memeriksanya kemana suara itu berasal. Di sana, tepat di depan cermin besar di kamarku, aku melihat sosok wanita berambut panjang dengan kimono putih. Ia membelakangiku, bahunya bergetar seolah sedang menangis. Aku terpaku, tak mampu bergerak atau bersuara perlahan. Sosok itu berbalik. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam tanpa pupil tangisnya. Telah hilang berganti dengan seringai aneh yang mengerikan tersungging di bibirnya yang membiru. Badanku membeku seketika, tak mampu untuk bergerak, apalagi melarikan diri. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku berteriak sekuat tenaga. Suara itu cukup untuk membangunkan Reza yang memang sensitif pendengarannya. Walau sedang tidur, ia langsung berlari ke kamarku. Ketika Reza masuk, sosok itu telah menghilang. Aku gemetar hebat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Reza melihat kondisiku yang kacau, berusaha menenangkanku. Ada apa? Adi tanyanya heran. Aku menjawab, Di sana, kataku sambil menunjuk ke kaca itu, adalah usaha terbesar yang dapat aku lakukan saat ini. Kuharap Reza mengerti. Adi, tenanglah. Mungkin kau hanya bermimpi buruk. Kau terlalu stres dan kelelahan karena pekerjaan akhir-akhir ini, ujarnya sambil menepuk pundakku. Perlahan darah mulai terasa mengalir di badanku. Aku mencoba menjelaskan apa yang kulihat pada Reza. Aku tahu. Justru kedengarannya aku seperti remaja yang sedang mencoba merengek pada ayahnya. Tapi Reza tetap skeptis dan tersenyum. Ayolah, adik kita ini insinyur. Kita berurusan dengan logika dan fakta. Tidak mungkin ada hantu di apartemen ini, apalagi kita sedang berada di kota modern. Katanya berusaha memberi penjelasan rasional. Aku menghela nafas berusaha mengikuti kata Reza. Beberapa hari berikutnya, aku masih mendengar suara tangisan itu samar-samar. Namun, mengingat kata-kata Reza,
Aku berusaha mengabaikannya dan menganggapnya hanya sebagai efek dari kelelahan dan stres. Keadaan berubah drastis seminggu kemudian. Pada malam hari, aku terbangun mendengar teriakan Reza dari kamar mandi. Aku bergegas keluar dan menemukan Reza terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. "Ah, Adi," ujarnya terbata-bata. Aku melihatnya. Di cermin wanita berkimono putih itu. Dia tersenyum padaku. Nah, kan kataku dalam hati. Kali ini, giliranku yang berusaha menenangkan Reza. Sebab aku tahu apa yang dialami Reza sama persis dengan yang kualami sebelumnya. Reza yang selama ini selalu skeptis dan rasional, kini terlihat sangat ketakutan, seperti bukan dirinya yang kukenal. "Maafkan aku, Adi," kata Reza setelah ia mulai tenang. "Aku tidak percaya padamu waktu itu, tapi sekarang aku melihatnya sendiri. Ini nyata. Kami berdua tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Kami duduk di ruang tamu, saling menceritakan pengalaman kami masing-masing. Reza mengakui bahwa beberapa hari terakhir, ia sebenarnya sudah mulai mendengar suara-suara aneh dan kejadian-kejadian aneh, tapi ia selalu berusaha mencari penjelasan logis. Puncaknya hingga tadi. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini disangkanya tak pernah nyata. Sensasi melihat sosok itu sangat menyeramkan. Rasa yang tak pernah ia bayangkan selama ini. Beberapa hari kemudian, setelah mengumpulkan keberanian, kami memutuskan untuk menceritakan pengalaman kami kepada rekan kerja Jepang yang kami percaya, Takeshi. Ia mendengarkan dengan seksama lalu wajahnya berubah serius. "Adi-san, Reza-san," katanya pelan, "apartemen kalian memang dulunya adalah rumah sakit kecil pada zaman Perang Dunia II. Banyak pasien yang meninggal di sana, termasuk seorang perawat muda yang bunuh diri karena depresi. Bagi warga sekitar, ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum," katanya jujur. Mendengar cerita Takeshi, bulu kuduk kami berdiri. Ia melanjutkan, "Ada rumor bahwa arwah perawat itu masih gentayangan di gedung itu, terutama di lantai 13, tempat ia mengakhiri hidupnya." Reza, yang kini telah menyaksikan sendiri kejadian supernatural itu, tidak lagi skeptis. Ia mengusulkan agar kami mencari bantuan. Takeshi menyarankan kami untuk berkonsultasi dengan seorang pendeta Shinto. Ia tak membantu kami menghubungi kuil terdekat dan mengatur pertemuan dengan seorang pendeta tua bernama Yamada-san. Yamada-san datang ke apartemen kami keesokan harinya. Begitu melangkah masuk, ia langsung merasakan energi negatif yang kuat. Ia melakukan ritual pembersihan, membakar dupa, dan membacakan doa-doa suci. Ketika tiba di depan cermin besar di kamarku, Yamada-san terdiam sejenak. Matanya terpejam, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba cermin itu bergetar hebat. Aku, Reza, dan Takeshi yang menyaksikan terkesiap kaget. Yamada-san membuka mata dan berkata dengan suara tenang, "Arwah perawat itu terjebak di sini. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan pasien-pasiennya selama perang. Dan ia juga menunggu kekasih prajuritnya yang ikut pergi berperang namun tak kunjung datang. Sekarang ia butuh kedamaian." Pendeta itu kemudian melakukan ritual khusus di depan cermin. Ia membakar secarik kertas bertuliskan mantra, lalu menaburkan abunya di depan cermin. Percaya nggak percaya, anehnya, seketika itu juga kami merasakan perubahan di udara. Atmosfer berat yang selama ini kami rasakan seolah terangkat. Yamada-san menjelaskan bahwa ia telah membantu arwah perawat itu untuk menemukan kedamaian dan melanjutkan perjalanannya ke alam baka. Ia memberikan kami beberapa jimat pelindung untuk dipasang di pintu apartemen dan kamar tidur. Sejak hari itu, kami tidak lagi mengalami kejadian-kejadian aneh di apartemen. Namun pengalaman itu telah mengubah pandangan kami tentang dunia. Bahkan Reza, yang dulunya sangat skeptis, kini lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dan sains. Setahun berlalu dan kami masih tinggal di apartemen yang sama. Terkadang ketika berdiri di depan cermin besar itu, kami teringat akan sosok perawat malang yang pernah kami lihat. Kami berharap ia telah menemukan kedamaian yang dicarinya. Kami tak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah yang kita lihat hanyalah pantulan diri kita? Atau mungkin ada dunia lain yang tersembunyi di baliknya? Pengalaman mistis di Jepang ini mengajarkan kami bahwa di balik kemajuan teknologi dan modernitas, masih ada misteri-misteri kehidupan yang tak terpecahkan, dan terkadang kita harus membuka diri untuk menerima hal-hal yang berada di luar nalar kita. Tamat. Baik teman, sekian dulu ceritanya, semoga kamu terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.